Shalom, Gereja Kemuliaan Sion GKS Sudirman. Saya mengundang kita semua untuk datang mempersiapkan hati kita untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Mari Ibu Bapak kita fokus kepada firman Tuhan. Kita buka hati kita untuk terima firman Tuhan. Dan firman Tuhan di siang hari ini tanggal 18 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Reo Panggabean. Untuk itu sebelum kita mulai, karena saya percaya bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dari firman Tuhan inilah ada kegerakan, ada perubahan paradigma pemikiran kita untuk selalu setia di dalam jalan Tuhan. Tapi sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk semua yang baik, semua yang indah, semua yang manis yang Kau berikan buat kami. Penyertaan-Mu yang sempurna seminggu full ini atas kami. Kami mengucap syukur untuk semua yang baik yang Kau berikan buat kami. Jadi Bapa, kami mau persiapkan hati, pikiran kami, fokus kami kepada Bapa untuk memuji dan menyembah Engkau. Biarlah ibadah ini dari permulaan, pertengahan, hingga akhirnya semuanya jadi dan berkenan di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin.
Makin nyata ku rasakan, Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya, jumpa lagi dengan saya Pendeta Rio Panggabean, Jemaat Gereja Kemuliaan Sion Sudirman, yang tentu pasti saya sangat cintai ya. Kita kangen, sudah hampir 2 atau 3 bulan kita nggak ketemu. Terima kasih Bu Gembala yang cantik, Ibu Pendeta Saliana Sorongan, juga Pak Wagem ya, Pak Joldi Tuyu. Saya percaya hari ini kita semua sukacita di hari Minggu yang luar biasa. Juga para jemaat Gereja Kemuliaan Sion, apa kabar? Saya senang dan saya percaya saudara tetap setia. Saya lihat subscribe-nya sekarang udah 1000, berarti saudara mulai menyaksikan dan menonton. Juga sahabat-sahabat lain yang mungkin tidak pernah bergereja di Gereja Kemuliaan Sion tetapi menyaksikan tayangan ini. Saya percaya Gereja Kemuliaan Sion Sudirman ini juga bisa menjadi berkat di setiap minggu siang kepada umat Kristen yang rindu dan haus akan firman Tuhan. Saya percaya juga sekali sahabat-sahabat saya di Immanuel Ministry, di BFF Ministry, juga di hashtag #NewMe ya. Tentu tidak lain juga sahabat-sahabat saya di hashtag Sebelum Tidur. Yuk, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, minggu siang ini hamba boleh kembali Kau percayakan untuk menyeberangkan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat Gereja Kemuliaan Sion Sudirman dan juga seluruh umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Oleh karena itu Bapa, di waktu yang singkat ini biarlah setiap apa yang hamba ucapkan Engkau sendiri yang menyempurnakan di telinga dan hati setiap pendengar. Terima kasih, ini syukur dan doa kami, semua kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang siap diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Amin, puji Tuhan, haleluya. Semoga tahun depan 2021 kita sudah bisa lagi beribadah tatap muka langsung ya, di gedung kita yang keren itu loh saudara. Yang biasanya kalau kita habis ibadah kita langsung makan lalampa, minum kopi, dan saya masih ingat wajah-wajah yang suka babungkus tuh ya. Semoga di tahun 2021 mereka berubah. Jangan suka bungkus-bungkus lagi. Malu, mikir dong. Yuk kita baca bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Yakobus 1 ayat 3 dan 4 berkata demikian. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan apapun. Saudaraku, dari bagian firman Tuhan ini dikatakan bahwa setiap ujian-ujian itu merupakan bagian dari proses proses iman yang bisa menghasilkan ketekunan, bisa menghasilkan sesuatu yang dikatakan ketekunan yang akan membuat kita matang. Nah, pada siang hari ini saya mau menarik bagian kata ketekunan ya. Tekun bisa juga berbuahkan kesabaran, karena tekun itu artinya menyelesaikan sampai selesai, sampai akhir. Seperti Nuh tekun membangun bahtera.
tepat waktunya selesai. Nah, saya mau kita belajar hari ini bagaimana kita bisa tekun dan sabar, bukan dengan berteori tetapi langsung mempraktekkan iman kita. Tentu mempraktekkannya dengan apa di masa-masa pandemi seperti ini? Terus tetap bersukacita dalam melayani Tuhan. Bagaimana melayani Tuhan? Tuhan Yesus bilang, saudara, di dalam Matius 20 ayat 26 sampai 28. Kalau kita mau terus melayani, kita terus mau melayani, tidak mudah goncang oleh karena situasi saat ini, maka saya percaya akan menghadirkan iman yang makin luar biasa karena saudara tekun dalam segala apapun. Dan untuk bisa melayani, saudara harus belajar menjadi seorang pelayan. Pelayan itu berarti adalah orang yang tindakannya menjadi bawahan. Begini firman Tuhan. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Bayangkan, kita mau jadi orang yang tekun, prosesnya kita jadi maid, jadi pembantu, jadi fanfo, ya kan? Jadi babu, saudara, jadi dulos. Lalu dikatakan lagi, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Mau gede, itu ternyata harus bertindak menjadi kecil. Lalu ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Ya, dikatakan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dari ayat ini saya mau kita belajar, saudara. Ya, saya tidak membahas tentang tekun dalam kamus bahasa Indonesia lalu ditarik-tarik ke ayat-ayat. Saya mau ketekunan saudara terjadi kalau saudara mau komitmennya benar-benar dijaga, yaitu melayani Tuhan di masa seperti ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bahkan saya ingin mengatakan melayani Tuhan itu harus dengan sukacita. Saya kenal beberapa sahabat ya, tentu selain gembala, wakil gembala, pengerja-pengerja yang selalu sukacita. Luar biasa sekali. Nah, ini sangat menarik, saudara. Mari kita lihat apa yang harus kita lakukan agar kita melayani penuh dengan sukacita, dan dari situ orang bisa melihat bahwa hidup saudara dan saya adalah orang yang tekun. Di dalam Roma 12 ayat 11 dikatakan begini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Jadi yang pertama, jangan padamkan semangat dalam melayani Tuhan. Apapun keadaannya hari ini. Saudara jangan bilang COVID lah. Enggak, jangan padamkan pelayananmu. Mungkin kita tidak bisa lagi melayani secara organisasi gereja karena kita dibatasi oleh aturan. Tetapi dimanapun kita berhenti, dimanapun kita berjumpa dengan orang, dimanapun kita saat ini, orang harus lihat ada Yesus hidup dalam hidupmu. Itu namanya sudah melayani. Dari perkataan kita, dari tindakan kita, dari pikiran kita. Saudara, saya bukan nasihati saudara, saya juga sedang menasihati diri saya bahwa saudara dan saya jangan pernah padamkan semangat melayani Tuhan. Nah, oleh karena itu dibutuhkan ketekunan. Nah, menariknya saya pelajari ada penyebab-penyebab orang itu semangatnya menjadi padam. Yang pertama karena dia tidak konsisten merawat rohaninya. Rohaninya enggak setiap hari dia kasih makan, enggak setiap hari dia kasih minum gitu loh. Ibarat tubuh kita, rohani itu juga perlu dikasih makan, kasih minum. Tentu lewat apa? Makan minumannya itu adalah lewat persekutuan, lewat saat teduh, lewat kongko-kongko sesama orang beriman, karena saya percaya itu pasti bisa menguatkan. Ya, saya percaya GKS kan juga ada persekutuan tengah minggu lewat Zoom, ada mungkin kadang-kadang live lewat Instagram atau lewat Facebook atau YouTube-nya ya. Saya nonton YouTube banyak sekali ya upload nyanyi ya. Saya lihat artis-artis GKS luar biasa sekali, saudara. Kapan-kapan saya juga mau dong nyanyi di studio yang keren itu. Nah, yang kedua, tidak terlalu percaya akan pekerjaan Roh Kudus. Makanya Alkitab bilang jangan padamkan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu, roh dalam diri saudara menyala-nyala. Menyala dengan siapa? Dengan roh Tuhan yang sudah hadir ketika kau jadikan Yesus Kristus Tuhan. Jadi penyebab semangat kita payah sehingga kita nggak tekun lagi atau kita nggak sabar lagi karena kita nggak konsisten merawat rohani kita. Yang kedua, jelas kita nggak percaya akan penyertaan Tuhan. Walaupun di mulut kita percaya, tetapi ketika kita bertindak, kita suka ragu sehingga pekerjaan Roh Kudus jadi tidak maksimal oleh karena kita sendiri yang mengatakan rasanya nggak mungkin. Tapi saya percaya jemaat GKS yang sedang menyaksikan
tayangan ini, lihat kiri kanan saudara kalau saudara ada di rumah dan bilang, jangan padam, gembira-gembira aja. Mau COVID, mau corona kek, yang penting orang tetap semangat. Haleluya, puji Tuhan Yesus. Kan begitu saudara. Jadi yang pertama, agar ketekunanmu tetap bisa terjaga, layanilah Tuhan dengan sukacita. Dan Roma 12 ayat 11 tadi menjadi pengingat kita pertama. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Wow, haleluya. Luar biasa sekali saudara ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menjaga kesetiaan kita, menjaga ketekunan kita, kesabaran kita dalam mencintai Tuhan. Kita harus isi dengan melayani yang penuh dengan sukacita. Nah, yang kedua resepnya adalah nikmati karunia dan kekuatan yang dianugerahkan Tuhan dalam hidup kita. Saudara dan saya dikaruniai kekuatan dan anugerah. Saudara jangan ragu ketika saudara jadikan Yesus Tuhan, maka Roh Kudus hadir dalam hidup saudara. Sehingga yang pertama tadi Roma 12 ayat 11 bilang, janganlah rohmu menjadi kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala. Yang kedua saya dapati, saudara, di dalam bagian firman Tuhan yang hebat sekali dikatakan demikian. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Tuhan. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Tuhan, supaya Tuhan dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bagian firman Tuhan ini menginginkan saudara dan saya menikmati karunia dan kekuatan yang dianugerahkan Tuhan. Apa itu menikmati karunia? Saudara, menikmati karunia adalah saat kita melayani harus sukacita. Saat kita melayani harus bergembira, harus punya percaya diri dengan kemampuan yang diberikan Tuhan. Saudara, siapapun kita punya kemampuan. Paling jelek satu kemampuan kita. Ya, babungkus bukan kemampuan. Itu papan curi namanya ya. Itu bukan kemampuan, itu iseng. Kemampuan maksudnya sesuatu tindakan yang kita lakukan, Tuhan bisa dimuliakan. Dan itu semua bisa didapat dari bawaan lahir. Namanya sudah dianugerahkan Tuhan. Ya mungkin ada orang yang bisa 10, ada orang yang cuma bisa 1. Tapi saya percayalah, nggak ada orang yang nggak bisa sama sekali. Kalau saudara sedang menyaksikan tayangan ini dan bilang, tapi saya nggak bisa sama sekali Pak Pendeta. Ya saya cuma katakan saudara nggak percaya Tuhan. Begitu ya saudara. Tapi kalau saudara percaya Tuhan, minimal 1. Dan saya nggak percaya juga orang Kristen cuma punya 1 kemampuan. Ya 2 lah ya kan. Minimal kalau saudara orangnya bisa menyejukkan, saudara di gereja nanti melayani, saudara bisa menjadi penerima tamu yang handal. Kalau saudara yang berdiri di depan ditugaskan, saudara rasanya jemaat semua bersuka cita. Kalau saudara yang menyapa, mungkin ada orang yang nggak punya kemampuan, talenta, atau anugerah yang Tuhan berikan untuk tidak bisa menjadi orang yang bisa membuat orang gembira, dipajang di depan. Di GKS Sudirman, tamu datang bisa berkelahi. Ya, itu salah satunya. Saya percaya saudara pasti punya kemampuan. Kalau saya lihat di YouTube, banyak sekali orang-orang di Gereja Kemuliaan Sion itu punya kemampuan ya. Apalagi urusan nyanyi, itu luar biasa. Jadi saya percaya, ketika nanti gereja sudah dimulai, apa yang kita pelajari selama hampir, jangan-jangan setahun nanti ya, hampir setahun dan beribadah melalui online harus teraplikasikan. Ketika ya virus itu sudah bisa dikalahkan oleh karena kebaikan dan anugerah Tuhan, ada vaksin yang bisa membunuh, maka kita harus kembali lagi seperti biasa, bahkan lebih lagi menggebu-gebu untuk melayani Tuhan. Tekun, dan ketekunan itu bisa saudara maintain waktu saudara tetap melayani di masa-masa sulit seperti ini. Haleluya. Jadi lihat, menikmati kekuatan berarti percaya akan ada kekuatan saat melayani, percaya Tuhan tidak akan pernah terlambat menolongmu. Ya, jadi jelas. Yang pertama, jangan padamkan, dikatakan semangat dalam melayani Tuhan. Untuk menjaga konsistensi ketekunan, jangan padamkan hatimu untuk melayani Tuhan. Yang kedua, ketika Tuhan karuniakan kepada saudara, nikmati karunia dan ketekunan yang dianugerahkan Tuhan. Dianugerahkan berarti diberi. Ya, anugerah, pemberian ya.
ada pemain sepak bola dapat anugerah sebagai pemain terbaik. Ya, dia sebetulnya tidak berkompetisi untuk dapat anugerah itu, sesuatu yang diberikan pengakuan ya, tetapi lihat oleh karena apa yang dia kerjakan, dia dianugerahi, ya kan? Kita belum mengerjakan apa-apa, begitu lahir nongol di bumi ini, Tuhan sudah anugerahi. Ini luar biasa sekali, ya. Puji Tuhan, haleluya. Nah, ini sangat luar biasa. Yang ketiga, apa yang harus saudara dan saya kerjakan? Tentu berkaitan dengan untuk jadi orang yang bisa terus bertahan dengan iman, terus menjadi orang yang bisa tekun, menjadi orang yang bisa sabar, teruslah bersukacita melayani Tuhan. Saudara jangan lihat hasil, saudara percaya saja, ya. Tema GKS tahun ini kan, engkau harus percaya walau kau tak melihat, ya. Jadi ini ujian, ini saringan di masa-masa seperti ini. Nggak gampang saudara orang bilang amin dan mengerjakannya, bahwa di masa seperti ini saya akan tetap melayani Tuhan. Ingat, melayani Tuhan itu ya kehidupanmu hari ini harus menjadi berkat. Itu pasti sudah melayani Tuhan, ya. Nah, mari kita lihat. Yang ketiga, untuk bisa terus memaintain ketekunan, untuk terus menjaga kesabaran di tengah masa-masa yang nggak jelas ini, saudara ingat ya, bersama Yesus tetap jelas. Di masa-masa yang nggak jelas ini, maka kita lihat, perhatikan Matius 5 ayat 16. Di masa yang nggak jelas ini, Tuhan tetap mau anak-anak Tuhan jelas. Ya, di belakang saya ada lilin ini saudara ya, karena kita akan bahas tentang terang. Perhatikan baik-baik Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Saudaraku, yang ketiga, ketekunanmu bisa bertahan, kesabaranmu bisa tidak hilang ketika kita terus mau melayani Tuhan. Jangan sampai iblis mencuri waktu kita melayani Tuhan, karena ketika iblis sudah mencuri, habis sudah. Kita hanya menjadi orang Kristen yang kosong, Kristen yang nggak tahu tujuannya kemana. Nah, yang ketiga dari Matius 6:15, saya hanya bisa mereka-reka apa sih maksud Tuhan Yesus, dan saya percaya reka-reka saya juga pasti disempurnakan oleh Roh Kudus ya, waktu saudara dengar. Jadi dari Matius 5 ayat 16, saya yakini lakukanlah perintah Tuhan dengan rela dan sukacita. Saudaraku, ketika kita baca demikianlah hendaknya terangmu, Yesus berkata terangmu berarti itu ada perintah. Sama seperti mengasihi, Yesus bilang kasihilah Tuhanmu, kasihilah sesamamu. Itu adalah perintah. Jadi bukan karena maunya kita, maunya Tuhan. Kan ditanya hukum apa yang paling besar? Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Wow, luar biasa sekali. Jadi itu perintah, dan ini juga menjadi perintah. Ketekunanmu, kesabaranmu, kesetiaanmu bisa tetap bertahan kalau saudara dan saya tetap hidup di dalam perintah-perintah Tuhan. Ya, kalau ada perintah dan perintahnya dilakukan, walaupun kita tidak mengejar reward karena kita sudah dapat hadiah masuk surga, tetapi saya percaya ketika perintahnya dilakukan, Tuhan akan beri reward, berkat apapun yang Tuhan mau berkati terserah. Tetapi marilah kita lakukan perintah Tuhan. Yang ketiga, lakukan perintah Tuhan dengan rela. Rela itu berarti nggak pamrih. Rela, penuh tekanan, tapi sukacita, ya kan? Tuhan suruh begitu. Hendaklah terangmu bercahaya di hadapan semua orang, supaya lewat kelakuan saudara dan saya, Bapa kita di surga dimuliakan. Haleluya. Terang Kristus harus terus menyala dalam setiap pelayanan. Terang Kristus harus selalu nyala di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Nggak bisa saudara bilang padam dulu, nggak bisa, harus nyala. Itu sebabnya kalau saudara belajar di dalam perjanjian lama, ya, menorah atau kandil atau 7 kaki dian tidak boleh mati. Jadi ada orang Lewi yang khusus jagain, tuang minyak, tuang minyak, tuang minyak, tuang minyak. Kenapa? Itu sudah menggambarkan bahwa di rumah Tuhan itu tidak bisa gelap.
terang. Mungkin orang lihat dari jauh di tabut perjanjian, di kemah suci, orang lihat ada terang. Oh iya, ke situ kalau kita berdoa. Di mana tempat tabut itu? Ada di situ kandil, ada di situ 7 kaki dian. Nah, bagi saya sederhana. Yesus tarik di dalam kehidupannya dan mengingatkan kepada saudara, bukan lagi lilin yang nyala di rumah saudara untuk menerangi dunia, tetapi saudara dan saya menjadi lilin-lilin kecil yang menerangi dunia. Gelap tidak bisa menutup terang. Kalau nggak percaya, matiin lampu di rumah saudara, lalu nyalain handphone saudara, pencet aja handphone saudara, maka terang dari handphone tidak bisa menjadi gelap. Itulah sebabnya Yesus memakai perumpamaan itu. Biarlah terangmu bercahaya. Bahkan Alkitab juga bilang, nggak mungkin saudara nyalain obor taruh di bawah meja. Maka saudara harus taruh di atas supaya orang bisa melihat. Ya kan? Puji Tuhan. Nah, terus miliki sukacita saat memuliakan Bapa dalam setiap pelayanan. Jadi poin yang ketiga ini saya dapati bahwa ketika Yesus bilang demikianlah hendakmu bercahaya, maka terang Kristus harus tetap menyala dalam pelayanan kita. Yang kedua, miliki terus sukacita. Jadi waktu terang kita mau dinyatakan ke orang, jangan penuh dengan tekanan, jangan muka cemberut, jangan muka kepaksa, tetapi muka dengan penuh sukacita, muka penuh dengan kegembiraan, muka penuh dengan sukacita, muka penuh dengan kegembiraan. 2 kali saya ulangi supaya yang muka-muka bangka ini stop, harus gembira. Jangan berkerut-kerut menjadi tua sebelum waktunya oleh karena merasa hidup ini nggak jelas. Saya selalu bilang, sekarang bukan saudara saja, seluruh dunia lagi nggak jelas. Kenapa? Karena memang dunia nggak pernah memberi kejelasan. Oleh karena itu, ketika saudara jadi orang Kristen, maka saudara percaya Yesus selalu memberi kejelasan yang pasti. Karena dia katakan, masa depan saudara dan saya adalah masa depan penuh harapan. Bukan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh dengan kepastian. Haleluya. Ya, saudara, saya yakin di renungan yang singkat ini, saudara, saya nggak tahu, kalau saya sih udah kangen sama saudara ya, pengen ketemu langsung, pengen foto-foto gitu kalau habis ibadah. Tapi kalau saudara kangen juga, saya yakin deh doa kita yang kangen-kangenan cepat dijawab Tuhan. Ya, mudah-mudahan 2021 ya, mudah-mudahan saya bilang, saya nggak mau sok, saya yakin, jangan paksa Tuhan. Tunggu waktu Tuhan, jangan waktu kita paksa. Tetapi ketika kita tidak bisa beribadah tetap muka langsung, bukan berarti persekutuan habis. Lewat YouTube ini, lewat Facebook, lewat Instagram, lewat video call kah, lewat Zoom kah, saya percaya gembala dan staf pastoral tetap berpikir bagaimana membuat saudara menjadi tabah, menjadi tahan, menjadi kuat di dalam Tuhan. Dengan cara apa? Saya yakin sekali tetap masih ada pelayanan-pelayanan yang bisa dilakukan. Karena itulah apapun yang kau lakukan di masa pandemi ini, jangan kau lihat hasilnya sekarang. Kau harus percaya walaupun kau tidak melihat. Puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi sahabat-sahabat Gereja Kemuliaan Sion dimanapun kau berada. Lalu sahabat-sahabat karena kalau saya dulu kebaktian di spanduk ada Immanuel Ministry ya, sahabat-sahabat di Immanuel Ministry, bahkan ada lagi sahabat-sahabat saya tuh BFF, Best Friend Forever Ministry yang suka pakai hashtag New Me ya, tetap semangat. Tentu saya juga mau menyapa karena hari ini juga sahabat-sahabat saya di hashtag sebelum tidur juga sedang menyaksikan. Ibu Saliana Sorongan tetap semangat sebagai gembala, Bapak Joldi Tuyu, pendeta yang luar biasa tetap semangat, tetap tabah, jaga ketekunan lewat terus melayani Tuhan, juga seluruh staf pastoral. Oleh karena itu saya berdoa Gereja Kemuliaan Sion Sudirman tetap berkibar, tetap menyalakan panji-panji Kristus di segala musimnya. Haleluya. Ya, jadi hari ini kita belajar orang-orang yang tekun, orang-orang yang mau sabar, orang-orang yang mau lihat hasil-hasil imannya ke depan, harus hidup dengan iman. Harus hidup dengan iman. Iman diberikan Tuhan, betul kan? Iman bukan hasil usaha kita, tapi diberikan oleh Tuhan. Ketika Tuhan berikan iman, mari kita kasih makan iman kita, agar iman kita terus naik ke atas. Di tengah banyak ujian, dia akan tetap naik ke atas. Karena di dalam setiap ujian, itu akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan pasti bisa membawa kemenangan. Mari jaga ketekunan kita, mari jaga kesabaran kita, dengan terus melayani Tuhan dalam suasana hati yang penuh sukacita. Hari ini kita belajar 3 prinsip yang sederhana sekali. Bagaimana melayani Tuhan dengan penuh sukacita agar ketekunan dan kesabaran kita tetap ada. Sehingga kita percaya bahwa kita akan menuai berkat-berkat meskipun hari ini kita belum melihat. Yang pertama,
Yang harus kita lakukan, jangan padamkan semangat dalam melayani Tuhan. Sekali lagi, jangan padamkan semangatmu dalam melayani Tuhan. Yang kedua, saya dapat dan saya buat catatan, nikmati karunia dan kekuatan. Nikmati karunia dan kekuatan. Ya, nikmati karunia dan kekuatan yang dikaruniakan Tuhan. Dan yang ketiga, kita belajar dari apa yang Tuhan Yesus inginkan, lakukan perintah Tuhan dengan sukacita. Karena demikianlah hendakmu, itu adalah perintah, dan lakukan perintah itu dengan sukacita. Maka engkau akan melihat hal-hal yang tidak mungkin menurut orang lain menjadi nyata dalam hidup kita. Percayalah, mujizat Tuhan masih ada. Mujizat itu terjadi. Waktu apa yang gak pernah kau lihat, apa yang gak pernah kau pikir, apa yang gak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan di waktunya Tuhan yang tepat. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hari ini kami belajar firman Tuhan di waktu yang singkat, dengan bahasa yang sangat sederhana. Engkau telah memberikan kesempatan kepada hamba-Mu bahkan untuk menyeberangkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, Engkau sempurnakan setiap perkataan hamba-Mu menjadi firman yang hidup di telinga dan hati mereka. Sehingga setelah tayangan ini, mereka akan melakukan kegiatan, aktivitas yang terus punya roh yang menyala-nyala mau melayani Tuhan. Sehingga ketekunan kesabaran mereka teruji lewat setiap apa yang mereka kerjakan. Biarlah setelah tayangan ini, mereka terus menjadi orang Kristen yang bukan saja rohnya menyala-nyala, tetapi menjadi orang yang menikmati anugerah, menikmati pemberian Tuhan ketika mereka diizinkan Tuhan untuk melayani. Karena kami percaya Bapa, ketika kami mau melayani, itu juga salah satu bukti bahwa Engkau mau kami tidak diam, tapi kami harus terus bekerja untuk menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan. Kau ingatkan lagi kepada kami, dan itu perintah-Mu agar terang kami bercahaya. Dan kami mau kerjakan perintah-Mu dengan penuh sukacita. Bahkan kalau kami juga harus menjadi yang terkecil, agar kami menjadi besar, itu pun kami kerjakan. Bahkan kami tidak lagi mau berpikir menjadi orang yang dilayani, tetapi kami harus mau melayani. Biar ini menjadi prinsip ketika kami menjadi orang Kristen. Kami mau tetap taat, tabah, tekun, kuat lewat proses yang Tuhan izinkan melalui pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan di masa-masa seperti ini. Terima kasih Bapak. Hari yang indah ini hamba juga berdoa untuk Gembala Sidang, untuk Ibu Pendeta Saliana Sorongan, dan juga Bapak Wakil Gembala Sidang, Pak Joldi Tuyu. Biarlah kedua pendeta ini, kedua gembala-Mu ini terus menerus Tuhan, Engkau berikan kekuatan. Bahkan lewat mereka berdua, mereka bisa memperlihatkan kuasa Tuhan ada dalam hidup mereka. Lewat ketekunan mereka, lewat kesabaran mereka di dalam menggembalakan begitu banyak anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa juga untuk para staf pastoral, para pengerja-pengerja yang punya komitmen di Gereja Kemuliaan Sion Sudirman ini. Tuhan, Kau juga pakai, Kau beri juga kekuatan, sama Kau berikan kekuatan kepada Ibu Gembala dan Bapak Wakil Gembala. Sehingga waktu mereka melayani, mereka sedang memaintain hidupnya, ketekunannya, kesabarannya lewat pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Pada akhirnya Engkau lawat semua yang menyaksikan tayangan ini, supaya mereka pun juga sama seperti doa hamba kepada gembala, wakil gembala, staf pastoral, jemaat Tuhan di Gereja Kemuliaan Sion Sudirman ini juga menjadi jemaat yang percaya walau tidak melihat. Jemaat yang tetap taat, tabah, setia melalui pelayanan yang dilakukan dengan sukacita. Terima kasih Bapak. Engkau hebat, Engkau luar biasa. Ini syukur dan doa hamba. Semua hamba naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin, 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 amin. Puji Tuhan, haleluya. Sampai jumpa lagi pada kesempatan pelayanan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Gereja Kemuliaan Sion, dan Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat, seluruh umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Shalom. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan.
Shalom keluarga GKS Sudirman. Hari ini saya mau bersaksi tentang pemeliharaan Tuhan dalam perkawinan kami yang sudah memasuki 23 tahun ya. 23 tahun di mana jatuh bangun kami dalam membangun rumah tangga ini. Tapi kami menghadirkan Tuhan selalu dalam kehidupan kami karena kami percaya Kristus Yesus ada di dalam kehidupan kami. Dan Kristus Yesus itulah yang memampukan saya dan istri saya untuk membesarkan ketiga anak kami. Kami diberikan tanggung jawab untuk mendidik, membesarkan anak-anak ini di dalam kasih akan Tuhan. Kami ajarkan Tuhan karena di dalam Tuhan saat mereka bermain, saat mereka tidur, saat mereka berjalan, sampaikan firman Tuhan itu buat mereka. Itu saja, dan saya bersyukur saya untuk menyampaikan firman. Ya, dan kami mengucap syukur bahwa kami punya firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi keluarga kami di Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Mari keluargaku, kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan karena kami berdua dalam mengarungi rumah tangga. Tuhan Yesuslah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami bersyukur kami diberi 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Tetapi di dalam kehidupan saya sebagai ibu mengajarkan kepada mereka. Kadang saya ngajarinnya gini, Kak, mama nggak pernah tahu, mama nggak lihat, tetapi lihat ada Tuhan Yesus yang selalu tahu apa yang kamu perbuat. Oleh sebab itu apa yang kamu perbuat, ingat Tuhan tahu, Tuhan melihat, dan apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai, seperti itu. Jadi di dalam rumah keluarga kami, kalau anak-anak pergi sekolah, saya selalu bilang Tuhan Yesus memberkati. Kembali lagi, mama nggak lihat, tapi Tuhan tahu apa yang kamu perbuat. Dan di dalam rumah tangga juga setiap malam kami ada mesbah doa, di mana kami menceritakan sepanjang hari kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, papanya di kantor, anak-anak di kampus, ini mungkin juga di sekolah, di pergaulannya. Kita ceritakan, dan nanti itu akan menjadi pokok doa di dalam keluarga kita. Kiranya ada komunikasi di dalam keluarga, ada keterbukaan di dalam keluarga, biarlah mereka berbagi cerita juga kepada kita sebagai orang tua, karena biarlah mereka tahu bahwa bukan dari orang, tetapi dari kita juga. Pertama dari Tuhan melalui firman Tuhan yang kita baca setiap malam, dan dari kita orang tua, supaya mereka kelak di dalam menjalani kehidupan mereka berpegang teguh kepada firman Tuhan, dan kiranya roh takut akan Tuhan ada selalu di dalam kehidupan anak-anak kami, dan mereka juga menjadi anak-anak yang menghormati kami sebagai orang tua. Kadang kami juga suka bilang begini, orang tua mungkin punya salah, orang tua punya kekurangan, tetapi tolong doakan kami supaya kami juga boleh menjadi teladan buat mereka. Oleh sebab itu, keluargaku, keluarga Gereja Kemuliaan Sion Sudirman, mari kita mulai dari rumah, kita mulai komunikasi dari rumah supaya ada percakapan yang terbuka antara orang tua dan anak, dan biarlah kelak anak-anak kita akan menjadi berkat di mana Tuhan menempatkan mereka. Sebab itu kami berdua bersyukur hari ini bisa menyaksikan kebaikan Tuhan yang luar biasa, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, secara pribadi maupun secara kami hubungan suami istri, anak-anak kami, sebagai kami anak dan orang tua. Kiranya kami mau mensyukuri berkat dan anugerah yang Tuhan berikan, karena keluarga adalah anugerah dari Tuhan. Biarlah ini semua boleh menjadi kesaksian buat kita semua, bahwa pada saat kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, kita percaya campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kekuatan dari Tuhan menyertai keluarga kita dan menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan perpuluhan, dapat mentransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Shalom jemaat Tuhan GKS Sudirman. Terima kasih karena kita sudah bersama-sama mengikuti ibadah online hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Bagi jemaat Tuhan yang ingin didoakan, bisa menulis di kolom komentar YouTube GKS Sudirman. Dan nanti
para pendoa, diaken dan gembala akan mendoakan jemaat Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebijakan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah siang hari ini. Walaupun ibadah kami melalui online, kami percaya kuasa-Mu tetap sama ya Tuhan, karena Engkau tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini, di mana melalui firman-Mu kami lebih dikuatkan, terlebih lagi pada saat pandemi saat ini, dan kami juga belajar untuk mengerti apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Beri kami hikmat agar kami mampu melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Apapun yang kami lakukan Tuhan, biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kiranya Roh Kudus selalu mengajar kami untuk mengerti akan panggilan-Mu dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, Engkau mencari orang yang mau diajar dan dididik untuk melakukan kehendak-Mu, sehingga rencana-Mu terlaksana dalam hidup kami. Dan kami tahu kami ada juga sampai saat ini Tuhan, semua karena anugerah dan kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Reo Panggabean yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati pelayanannya dimanapun Engkau tempatkan dia. Tambahkan hikmat, kebijaksanaan, sehingga dia bisa menjadi berkat buat semua orang dalam pelayanannya. Berkati istri, anak, serta keluarganya Tuhan, dan kiranya selalu ada penyertaan Tuhan dalam keluarga ini. Juga hamba berdoa untuk Bapak Gembala Senior kami, Bapak Pendeta Bunadi Subrata dan Ibu Elizabeth, juga Gembala kami Ibu Seri dan Pak Yan. Kiranya Engkau tambahkan hikmat serta kebijaksanaan yang lebih lagi, supaya mereka bisa menuntun kami untuk lebih lagi mengenal Engkau dalam hidup kami. Berkati keluarga mereka Tuhan, berkati anak, cucu, dan menantu. Beri mereka kesehatan yang ekstra, terlebih pada saat pandemi sekarang ini. Kami percaya pasti ada perlindungan-Mu dalam keluarga ini. Kami juga berdoa untuk penetua, diaken, WL, singer, pemain musik, dan semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Kiranya Engkau senantiasa menyertai, melindungi, serta memberkati kehidupan keluarga mereka. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan untuk melewati pada masa yang sulit pada saat ini Tuhan. Dan segala jerih payah mereka kiranya Engkau perhitungkan ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat kami dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya ada penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan jemaat kami. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka saat ini, biarlah Engkau cukupkan ya Tuhan. Karena Engkaulah sumber kehidupan kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Terima kasih Bapa. Juga hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau berkati bangsa kami ya Tuhan. Terlebih pada masa pandemi saat ini, biarlah ada pemulihan bagi bangsa kami. Berkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dan Wakil Presiden Bapak Maruf Amin,
serta Engkau tambahkan hikmat serta kebijaksanaan untuk mereka ya Tuhan. Biar mereka bisa memimpin bangsa kami ini dengan baik dan benar. Engkau berikan kesatuan hati juga Tuhan untuk para menteri dan wakil rakyat, baik yang ada di DPR maupun di MPR. Biarlah mereka bisa bekerja sama dengan baik, sehingga segala permasalahan dalam pemerintahan bangsa ini bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, biarlah hormat dan kemuliaan serta pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, keluarga, Jemaat Gereja Kemuliaan Sion Sudirman Immanuel Ministry, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah belajar mengerti isi hatinya Tuhan. Mari menjadi perenungan buat kita sepanjang minggu ini. Apa yang disampaikan untuk kita bisa menjadi pegangan dalam kehidupan kita sepanjang satu minggu ke depan. Menjadi kekuatan, menjadi kesembuhan. Firman Tuhan yang menjadi jawaban buat kita. Mari kita satukan hati, kita menerima berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, sukacita di dalam Kristus Yesus, penyertaan di dalam Roh-Nya yang kudus, membawa damai sejahtera buat kita semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam